Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Lun Muhammad Alan, mantan suami yang dipegah Le Mutiasari, pegawai baru waktu P3K Pantai Bidari. Long ajak sumpah mubahalah di Dayah Abu Payapati dan tak hadirkan kedua belah pihak termasuk keluarga. Untuk tak lakukan sumpah mubahalah po yang kai pegah Le Mutiasari. Di Provinsi Aceh Bumi Tanah Rencong, perkara rumah tangga hampir tidak pernah benar-benar tinggal di dalam rumah. Apalagi bila di dalamnya terseret nama pejabat publik. Tentu saja dugaan perselingkuhan, isu moral, hingga tudingan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika semua itu bercampur, maka batas urusan pribadi dan kepentingan publik akhirnya perlahan jadi menghilang. Beberapa pekan terakhir, masyarakat Kabupaten Aceh Timur seperti disuguhi satu drama yang terus membesar dari hari ke hari. Bermula dari keretakan rumah tangga Muhammad Alan dan Mutiasari, konflik itu kemudian menjelma menjadi polemik terbuka yang menyeret nama Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki. Tetapi yang membuat perkara ini terasa berbeda bukan hanya tuduhan perselingkuhan atau bantahan yang saling bertabrakan, melainkan satu langkah yang nyaris tak lagi terdengar di era modern saat ini, ya sumpah mubahalah. Tapi langkah itu dipilih Muhammad Alan ketika ia merasa konflik rumah tangganya tidak lagi sekedar perkara perceraian biasa. Dalam satu rekaman video yang beredar luas di media sosial, Alan tampil lugas, tidak ada kalimat diplomatis, tidak ada upaya mereda suasana. Ia langsung menyasar kepada inti persoalan, mulai dari tuduhan bahwa dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, lalai memberi nafkah, hingga dugaan hubungan khusus antara Mutiasari istrinya dengan Iskandar Usman Al-Farlaki. Kalau memang ada KDRT, tunjukkan kapan, di mana, bagaimana kejadiannya. Begitu kata Alan dalam video tersebut. Nada suaranya terdengar datar tapi tegas, seolah ia sadar bahwa sejak awal dirinya sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekedar konflik rumah tangga biasa, yaitu opini publik. Video itu kemudian menyebar luas. Potongan-potongannya dibagikan dari satu grup WhatsApp kepada grup lain. Dari ID hingga Langsa, kemudian menuju Banda Aceh, masyarakat mulai membicarakannya. Sebagian menganggap Alan sedang membela diri, sebagian lagi menilai ia justru membuka aib rumah tangganya sendiri ke ruang publik. Namun Alan tampaknya sudah tidak peduli lagi dengan penilaian semacam itu. Sebab baginya, persoalan ini bukan lagi sekedar urusan rumah tangga. Konflik mulai membesar ketika Alan secara terbuka menuding adanya hubungan khusus antara istrinya Mutiasari dengan Iskandar Usman Al-Farlaki. Tuduhan itu bukan disampaikan dalam ruang pribadi atau privat, melainkan melalui laporan hukum, pernyataan kepada media, hingga video yang beredar luas. Alan mengaku kecurigaannya tumbuh perlahan. Awalnya dari perjalanan dinas yang menurutnya terasa janggal, lalu komunikasi yang mulai berubah, hingga akhirnya muncul dugaan bahwa sejumlah perjalanan keluar daerah bukan semata urusan pekerjaan. Dalam beberapa kesempatan kepada media, Alan bahkan mengaku pernah memperoleh pengakuan langsung dari istrinya. Menurut penuturannya, percakapan itu terjadi sepulang Mutia dari Banda Aceh. Dan dari sanalah berubah menjadi ledakan besar. Sebab tuduhan tersebut tidak lagi menyerang hubungan rumah tangga semata, melainkan menyeret nama seorang kepala daerah yang aktif. Di Aceh, isu seperti ini tentu saja tidak pernah sederhana. Sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, moralitas pejabat publik menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Karena itu, ketika nama seorang bupati terseret dalam dugaan hubungan terlarang, maka masyarakat segera bereaksi. Warung kopi mulai ramai membicarakannya. Media sosial dipenuhi spekulasi, grup-grup percakapan warga menjadi arena perdebatan. Sebagian percaya kepada Alan, sebagian lagi menilai tuduhan itu terlalu jauh. Namun hampir semua sepakat bahwa perkara ini sudah berubah menjadi isu publik. Beberapa hari setelah tuduhan mencuat, Iskandar Usman Al-Farlaki akhirnya memberikan penjelasan kepada wartawan di kota Idi, Kabupaten Selemban. Tetapi kini ruang-ruang itu dirusak dengan isu-isu liar
yang seolah-olah benar adanya. Dan yang lebih parah lagi, bagi netizen-netizen yang tidak mengetahui apapun terkait masalah yang disampaikan, ikut pula meneruskan, ikut pula mengomentari, ikut pula membuat stigma-stigma fitnah di ruang-ruang digital itu. Seperti biasa dan lazim terjadi, dia membantah keras seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya. Bahkan dia telah menempuh jalur hukum, melaporkan Muhammad Alan serta beberapa akun media sosial lainnya kepada polisi. Menurut Iskandar, tidak ada hubungan khusus antara dirinya dan Mutiasari seperti yang dituduhkan Muhammad Alan. Ia juga menyebut berbagai narasi yang beredar sebagai informasi yang tidak benar. Lepas dari semua itu, bagi seorang kepala daerah, bantahan tadi tentu penting, sebab isu semacam ini tidak berhenti pada ranah pribadi, bisa berkembang menjadi krisis politik sekaligus moral. Karena itu, sejak awal Iskandar tampak memilih posisi defensif penuh. Namun persoalannya, bantahan tersebut tidak pula otomatis menghentikan berbagai cerita miris. Justru setelah itu, berbagai detail lain mulai bermunculan. Mulai dari dugaan perjalanan dinas yang mencurigakan, keberadaan di hotel, hingga peran sejumlah pejabat kesehatan yang ikut dipertanyakan publik. Di tengah semua itu, Mutiasari muncul dengan narasi berbeda. Jika Alan menggambarkan dirinya sebagai suami yang dikhianati, maka Mutia tampil dengan cerita perempuan yang disebut mengalami tekanan rumah tangga. Dari sinilah tuduhan kekerasan dalam rumah tangga mulai muncul. Mutia juga disebut mempersoalkan nafkah dan hubungan rumah tangga yang diklaim sudah lama tidak harmonis. Dua versi cerita itu saling bertabrakan, dan masyarakat kemudian dipaksa memilih siapa sebenarnya yang bisa dipercaya. Di tengah deras opini publik, Alan tampaknya sadar bahwa dirinya tidak cukup hanya dengan membantah tuduhan. Karena itu, ia memilih jauh lebih besar, mengajukan sumpah mubahalah. Alan mengusulkan agar sumpah tersebut dilakukan di Daya Abu Payapasi, salah satu pusat pendidikan Islam yang cukup berpengaruh dan dipimpin oleh seorang ulama karismatik, Abu Payapasi. Ia meminta forum secara terbuka. Ada ulama, ada keluarga kedua belah pihak, ada pula perwakilan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Timur. Di titik itulah, konflik rumah tangga ini akhirnya benar-benar berubah bentuk. Bukan lagi sekedar pertikaian suami istri, tapi telah menjadi pertarungan moral di hadapan masyarakat. Dalam tradisi Islam, mubahalah bukan perkara ringan. Ia dipahami sebagai jalan terakhir ketika dua pihak sama-sama yakin berada di pihak yang benar dan tidak lagi percaya pada ruang kompromi. Para pihak yang bersumpah memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan laknat kepada siapapun yang berdusta. Tentu konsekuensinya bukan hanya spiritual, tapi juga sosial. Karena itu, mubahalah sangat jarang digunakan secara terbuka dalam konflik modern saat ini, sebab risikonya terlalu besar. Siapapun yang kemudian dianggap berbohong bisa kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakat. Dan Alan tampaknya sadar penuh terhadap risiko tersebut. Karena itu langkahnya mengajukan mubahalah dibaca banyak pihak sebagai upaya menggeser arena pertarungan. Dari hukum menuju moral, dari pembuktian formal menuju legitimasi sosial keagamaan. Ini tentu saja punya alasan, sebab dalam hukum positif Indonesia, mubahalah tidak memiliki kekuatan pembuktian. Ia tidak bisa menggantikan alat bukti di pengadilan. Tapi di Aceh, bumi Islami Mekah memiliki realitas sosial yang berbeda. Di wilayah yang sangat dipengaruhi nilai agama Islam, ruang moral seringkali memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan proses hukum formal. Karena itu, tantangan Alan sebenarnya mengandung tekanan psikologi yang kuat terhadap Mutiasari dan Iskandar Usman Al-Fatlaki. Jika tantangan itu diterima, maka perkara akan masuk ke wilayah keyakinan yang jauh lebih sensitif. Sebaliknya, jika ditolak, masyarakat mungkin akan membangun tafsirnya sendiri. Itu sebab sampai hari ini belum ada pernyataan terbuka apakah Mutia maupun Iskandar bersedia memenuhi undangan tersebut atau tidak. Namun satu hal terlihat jelas, perkara ini tidak lagi semata-mata tentang rumah tangga, tapi telah berubah menjadi pertarungan tentang kehormatan, agama, kekuasaan, dan cara masyarakat Aceh menilai moral para pemimpinnya di hadapan publik.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi